Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama program Dokter Kita Rumah Sakit Advent Bandung bersama saya Dewi Wardani. Dan kali ini kita ditemani oleh Dr. Grace Lego, spesialis patologi klinik. Dokter, Shalom. Shalom Dewi, shalom pemirsa. Baik dokter, judul untuk topik kita saat ini itu sangat menarik ya. Judulnya adalah kurang tidur dan obesitas ya. Jadi ini sangat menarik karena sepertinya kita tahu bahwa kurang tidur itu akan mengganggu kesehatan kita. Tetapi apa sih keterkaitan antara kurang tidur ini dengan peningkatan ya berat badan pada seseorang? Baik Bu Dewi, mungkin sebagian orang masih berpendapat seperti anggapan yang lama bahwa salah satu cara untuk menurunkan berat badan yaitu begadang. Mungkin juga sebagian dari para pemirsa memiliki persepsi yang sama bahwa untuk menurunkan berat badan mari kita sama-sama begadang atau kurang tidur. Ternyata itu adalah suatu mitos atau suatu persepsi yang keliru. Kenapa? Saya mau membagi kepada pemirsa, Ibu Dewi juga, penelitian yang dipublikasikan atau yang di-share oleh Harvard University, khususnya Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Public Health-nya ya. Mereka melaporkan tentang studi atau penelitian yang melibatkan lebih dari 60.000 wanita dan khususnya perawat. 60.000 wanita ini diobservasi selama 16 tahun. Pada awalnya 60.000 wanita ini normal, punya berat badan yang normal, jadi mereka mendata kebiasaannya, pola tidurnya, pola makannya, dan kemudian mereka membandingkan setelah 16 tahun. Dan mengagetkan, dan inilah salah satu bukti dari sekian banyak penelitian-penelitian yang nanti juga akan saya bagikan, bahwa kurang tidur itu berkorelasi dengan peningkatan berat badan. Karena ternyata pada penelitian yang di-share oleh Harvard University, ditemukan bahwa mereka yang tidur kurang dari 5 jam memiliki resiko lebih besar 15% untuk mendapatkan obesitas. Kita tahu obesitas itu BMI-nya 30 ya. Jadi berat badan yang berlebihan dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 jam setiap hari. Dan yang berikut kesimpulannya adalah perbandingan berat badan antara mereka yang tidur cukup dan tidur kurang 15 jam atau kurang. Ternyata yang 15 jam atau kurang ini berat badannya rata-rata 15 kilo lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidur cukup. Jadi mitos itu mitos yang akan oleh itu ya dok ya. Iya, dan ini cuma salah satu. Nah, dari ulasan yang disebutkan dari penelitian yang namanya penelitian Nurses Health Study ini, para ahli memberikan tiga kesimpulan. Yang pertama adalah mungkin orang yang kurang tidur itu karena dia kecapean, jadi dia malas olahraga. Karena kan dia kurang tidur, jadi energi dia untuk olahraga itu berkurang. Sehingga kalori yang di dalam tubuhnya dari makanan yang dia makan nggak terbakar, jadi tertimbun. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah orang yang kurang tidur berarti durasi bangunnya kan lebih lama. Berarti dia punya kemungkinan untuk makan lebih banyak. Betul? Jadi untuk terpapar sama makanan itu lebih tinggi. Mungkin pengalaman juga. Iya dok, aduh. Setelah masa melahirkannya. Betul dok. Kemudian yang ketiga adalah yang nanti akan kita bahas selanjutnya, terjadi perubahan di dalam metabolisme tubuh, khususnya berbagai hormon yang mengontrol nafsu makan, hormon stres yang terkait dengan gula darah dan kolesterol, yang akan membuat orang itu lebih lapar, kemudian lemaknya juga akan meningkat, sehingga kelebihan daripada tenaga dan zat-zat
makanan seperti gula dan lemak yang tidak dipakai disimpan di dalam tubuh ya, karena disimpan jadi badannya tambah Jadi lama tambah tambah besar. besar. Baik dokter. Rupanya ada hormon ya dokter yang mempengaruhi Iya ini. betul. Karena pengalaman pribadi nih dok ya, kalau misalnya malam-malam ya, saya baru punya anak bayi ini, kemarin setiap 2 jam harus bangun dan tengah malam harus bangun karena harus menyusui. Ada rasa keinginan untuk Untuk makan. makan dan pasti makannya pengennya yang manis itu dokter. Nah Iya. benar. Nah kalau terkait dengan hormon, para ahli telah menemukan 2 macam hormon yang terkait dengan rasa lapar dan rasa kenyang kita, yang namanya ghrelin. Ghrelin itu terkait dengan rasa lapar. Ternyata kalau orang kurang tidur, ditemukan oleh berbagai studi dan direview oleh satu meta-analisis studi skala besar, bahkan ratusan ribu subjek penelitian. Maaf, ternyata orang yang kurang tidur, ghrelin ini yang membuat orang lapar, itu memang meningkat. Jadi orang jadi pengen makan kalau dia kurang tidur. Logikanya adalah kita tahu bahwa Tuhan mempersiapkan kita pada waktu kita tidak tidur, berarti kan kita beraktivitas. Dan Tuhan sudah merancang kalau beraktivitas kita perlu kalori. Tentu kita harus mau makan. Karena kalau kita nggak mau makan, gimana kita mau dapat kalori kan? Nah karena kita berjaga tidak tidur, maka di hipotalamus ada lengkung, ada saya belum terlalu hafal, tapi saya lihat para ahli menuliskan tentang orexin system, suatu sistem lengkung di hipotalamus yang berhubungan dengan hormon-hormon seperti ghrelin tadi yang akan merangsang rasa lapar. Nah, jadi ketika kita tidak tidur, maka neuron atau saraf orexin ini akan dirangsang sehingga akan diproduksi hormon ghrelin yang akan membuat kita lapar. Jadi sebenarnya kalau normalnya kita memang perlu lapar supaya kita mau makan. Tetapi pada malam hari yang seharusnya kita tidak lapar karena harusnya kita tidur, kita dibuat lapar karena hormon ini meningkat. Baik dokter. Gitu. Mungkin saya kebanyakan ya hormon ghrelin dok ya. Bukan dia meningkat karena apa? Karena kurang tidur. Kurang tidur bukan itu karena dia. Hormon ghrelinnya terus kita kurang tidur ya. Iya, Jadi yang pertama adalah karena kurang tidur itu ya dok ya. Baik. Apakah hanya hormon ghrelin saja dokter yang mempengaruhi kita? Tadi kan ada kayaknya rasa lapar nih ghrelin, ada rasa kenyang, apakah ada hormon? Yang rasa kenyang adalah hormon leptin. Oh baik. Hormon leptin ini ketika kita tidur maka dia akan meningkat. Dan harusnya itu cukup maksudnya. Tetapi pada banyak penelitian orang yang berjaga, yang kurang tidur, maka leptinnya akan menurun. Jadi dia berlawanan dengan ghrelin. Kalau ghrelin dia meningkat kalau kurang tidur, kalau leptin dia akan menurun. Nah, saya ingin kita melihat mungkin selain hormon, karena itu kan membuat kita kenyang. Memang tidak semua orang menjadi obesitas kalau dia kurang tidur. Tetapi risiko untuk obesitas jadi meningkat. Ada orang yang dia bisa kendalikan biar dia lapar. Kalau dia kendalikan, dia biasakan, jadi tidak tergoda. Tapi ada orang yang nggak bisa, jadi menyerah pada rasa laparnya. Tetapi selain hormon yang terkait dengan kenyang dan lapar, ada berbagai mekanisme yang merugikan kita kalau kita tidur kurang pada malam hari khususnya ya. Kita sudah pernah membahas tentang tidur harian itu. Tidur harian kan malam hari. Itulah tidur yang terbaik dan tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh tidur pada siang hari. Karena ada hormon melatonin. Ya, hormon melatonin ini yang berfungsi yang disebut juga hormon
penenang, karena dengan itu akan menolong kita punya tekanan darah menjadi normal, kita punya denyut jantung jadi normal, kita merasa segar. Selain itu, kalau kita kurang tidur, kita pertama hormon melatoninnya nggak akan kita dapat gitu, produksinya seperti yang seharusnya kita Kurang miliki. ya. Nah, ini yang saya ingin berbagi penelitian yang lain dari nutritional, salah satu jurnal yang dipakai oleh ahli-ahli gizi terkait dengan tidur dan obesitas. Bagaimana sih pengaruhnya? Nah, penelitian ini dia suatu meta analisis, jadi dia kumpulin berbagai penelitian, kemudian dia review dan dia laporkan. Yang dilakukan oleh Bekuti dan Panaim. Ini sebenarnya sudah lama, jadi penelitian ini udah lama, tapi sampai saat ini belum ada penelitian yang membantah gitu. Pada tahun 2011. Ternyata yang itu tadi, makan buat sel-sel tubuh kita sama seperti tidur. Kita tahu kita punya siklus istirahat harian yang namanya sirkadian. Yang malam kita tidur ngantuk, siang kita bangun. Dan ritme ini seperti jam. Tubuh sudah kenal gitu. Oh, sekarang waktunya. Kan kita kalau kita jet lag kerasa banget kan. Yang harusnya sekarang kita tidur kemudian kita nggak tidur, ini mata rasanya berat banget. Jadi sudah diatur, siklusnya sudah diatur, karena Tuhan kita juga Tuhan yang nggak mau sembarangan kan. Dia mengatur setiap hari itu 1 minggu 7 hari, kemudian ada gelap, ada terang, ya Tuhan udah atur. Nah, ternyata dengan makan juga begitu. Kalau kita sudah punya jam makan, maka sel-sel tubuh itu sudah kenal bahwa sekarang kita waktunya makan. Itu sebabnya sangat dianjurkan kita punya jam makan teratur. Jangan sekarang makan jam 9, besok makan jam 11, terus makan jam 7. Katanya itu akan mengacaukan kita punya siklus sel. Jadi kalau terjadi kita kurang tidur, kemudian itu berlangsung dalam waktu yang lama, maka itu juga akan mengacaukan siklus di dalam sel. Dan menariknya akan terjadi disinkronisasi. Ya, maksudnya jadi bingung, selnya jadi bingung. Dan untuk mereka yang terkait di gizi dan yang lain-lain, ternyata akan terjadi kekacauan metabolik. Nah, sepertinya iya dokter, menarik sekali ya kekacauan metabolik. Nanti mungkin kita akan bahas kembali untuk ke situ, tapi kita akan break sebentar ya dulu dokter ya. Jadi pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu, kita akan bahas selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan kami dalam program Dokter Kita. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai tidur dan obesitas. Baik dokter, tadi sepertinya kan agak terpotong ya mengenai kekacauan metabolik ini. Mungkin dokter bisa jelaskan lebih lagi dokter. Oke. Saya mau berbagi karena ini kan penelitian orang. Yang tadi sudah saya sebutkan dari Bekuti dan Panaim ya. Dan ini skala dia, karena ini meta analisis, dia kumpulkan, jadi kalau total itu ada 604.000 sekian banyak sekali objek penelitian. Dan kesimpulannya, mereka yang tidur 5 jam atau kurang memiliki resiko yang tinggi terjadinya obesitas. Karena ini sekarang masalah global katanya untuk public health, salah satu adalah obesitas. Dan ketika mereka menghubungkannya dengan pola tidur, orang secara umum ternyata dibandingkan dahulu, apalagi ketika listrik belum ada ya, pola tidur orang semakin kurang. Jadi tren orang tidur dan tren obesitas itu berlawanan. Tidur semakin kurang, obesitas semakin naik. Dan dari fenomena ini, mereka jadi para ahli
membuat penelitian dan berbagai penelitian dan akhirnya kesimpulannya. Sehingga sekarang salah satu resep atau tiang penting untuk orang yang sedang dalam program penurunan berat badan ada 3. Pertama, tidur harus cukup. Yang kedua, exercise. Dan yang ketiga, makanan, kalori yang masuk. Kalau makanan itu adalah kalori yang masuk, kalau exercise itu kalori yang keluar. Ternyata untuk metabolik di dalam tubuh itu adalah tidur. Nah, kan jarang dulu kita pokoknya kalau mau turun berat badan 2 jam. Sama Itu makan dan olahraga. olahraga. Tapi sekarang para ahli sudah diterima dengan luas dan para pemirsa jadi jangan menganggap remeh. Kurang tidur itu khususnya Anda yang berberat badan lebih atau bahkan obesitas. Bahwa ternyata salah satu cara untuk menjaga berat badan tidak meningkat adalah kita harus tidur cukup. Nah, sekarang kenapa mau pergi kepada kekacauan metabolik itu kan? Ternyata tidur ya, saya suka mengulang kembali apa sih yang terjadi pada waktu kita tidur. Ketika kita tidur, saya selalu mengingatkan di dalam pikiran saya bahwa ketika kita tidur, itulah saat di mana Tuhan memulihkan tubuh kita. Jadi kita nggak boleh marah-marah kalau kita sakit. Bahkan ada orang yang udah nggak mau berdoa karena dia sakit, tapi dia lupa bahwa bertahun-tahun dia abuse tidurnya, dia semena-mena terhadap jam tidurnya. Terus dia salahin Tuhan. Kan nggak fair ya. Jadi para pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita tentu harus saling menguatkan dan mengingatkan bahwa Tuhan memaksudkan tidur 7-8 jam per hari untuk orang dewasa. Saya pun bergumul, bukan berarti saya nggak bergumul Bu Dewi, apalagi kalau kita lagi sekolah ya. Aduh, itu saya merasa tidur 7-8 jam itu sangat mahal, sangat berharga. Harus tidur cuma 16 itu 6 jam itu pun sudah sudah berusaha mengendalikan diri. Udah tidur jangan lagi. Apapun itu bisa tunda besok, memang tidak mudah. Tetapi ketika kita tidur, itulah saatnya di mana seluruh sistem tubuh itu dikembalikan kepada baseline. Sehingga salah satu untuk mencegah serangan jantung harus istirahat yang cukup. Mencegah hipertensi harus istirahat yang cukup. Karena ternyata itu pada waktu kita tidur, itu berarti intake makanan kita kan nggak akan berlebihan, malah kita nggak makan. Nah, kenapa terjadi kekacauan metabolik yang ada hubungan dengan makanan yang kita masukkan? Nah, kalau kita kurang tidur, kemudian kalori yang kita masukkan itu banyak. Dalam hal ini kalori bentuk yang sudah siap untuk digunakan yaitu glukosa. Nah, ketika dia masuk glukosa, maka Tuhan telah mengatur insulin kita, hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Waktu gula darah naik karena kita intake-nya banyak, maka Tuhan sudah atur sel beta pankreas itu menghasilkan insulin supaya menjaga kadar gula darah normal. Kadar gula darah normal kan kurang dari 200 kalau kita nggak puasa. Kalau kita puasa kurang dari 100. Ya. Dan itu harus dicapai. Jadi itu mekanisme pertahanan tubuh. Insulin, hormon itu dikeluarkan. Kenapa? Dia nanti akan pergi ke sel-sel tubuh yang banyak menggunakan glukosa. Ada 3 organ tubuh, otot, kemudian hati, dan sel lemak. Nah, insulin ini akan pergi ke sel itu. Dia ada tempat nemplok di selaput sel itu, membran sel.
Jadi ketika insulin nemplok di situ, dia akan kasih signal, buka pintu nih, buka pintu. Ini ada banyak gula nih, ada gula tinggi di dalam darah. Supaya masuk di dalam sel, supaya dipakai untuk metabolisme sel. Kenapa mekanisme itu Tuhan lakukan seperti itu? Karena gula yang tinggi di dalam darah itu adalah racun. Mengapa racun? Karena kalau gula darah, mari kita bayangkan aja para pemirsa. Gula darah yang tinggi, kalau satu mangkuk kita kasih gula 2 sendok, itu masih boleh. Tapi coba kalau kita kasih gula setengah gelas, apa yang terjadi dengan air itu? Dengan larutan itu? Jadi pekat. Jadi sangat kental kan? Nah kalau kental sekali, bisa lancar nggak darah itu mengalir? Sudah Nggak pasti lancar, enggak. kan? Dan selain itu sudah nggak lancar, bekuan-bekuan bisa gampang nutup, jadi stroke, jadi serangan jantung. Dan gula yang tinggi itu kan merusak sel-sel saraf juga. Jadi sangat penting kerja insulin untuk membuat gula darah itu normal. Mempertahankan gula darah normal, karena gula darah yang tinggi itu bersifat toksik atau racun. Jadi kalau kita kurang tidur, gula darah kita selalu tinggi. Akan terjadi karena terlalu tinggi, maka akan terjadi apa yang disebut resistensi glukosa. Harusnya kan tadi karena ada gula tinggi, insulin keluar, dia bawa ke sel, ketok-ketok, kasih pintu, buka pintu. Jadi dia buka pintu, nah kalau gula darah yang tinggi dalam waktu yang lama, sel itu udah nggak akan sensitif lagi. Itulah saat dimana sel nggak bisa absorb itu glukosa, nggak bisa menyerap, karena dia udah nggak bisa terima. Jadi boleh terlalu panjang saya. Kalau misalnya kita lihat dokter, ya berarti sangat berpengaruh ya itu pola tidur kita dengan nanti kaitannya akan panjang ke glukosa dan ini. Dan rupanya itulah kenapa pada akhirnya kita jatuh sakit dengan berbagai penyakit itu ya. Jadi pemirsa Hope Channel mungkin yang seperti dokter tadi bilang, jangan kita salahkan lingkungan kita atau bahkan Tuhan, itu mungkin dari kitanya ya yang selama ini ke belakang, betul. Jadi berapa apakah kita lakukan dengan baik, tidur dengan cukup, olahraga baik atau enggak, itulah akumulasinya pada akhirnya penyakit. Tapi masih bisa ya untuk kita rubah kembali ya. Jadi kita lakukanlah apa yang sudah kita tahu sekarang, bahwa istirahat itu harus berapa dokter tadi? 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam ya. Jadi pemirsa, pola tidur itu sangat-sangat penting, terutama juga nanti keterkaitannya kalau sekarang yang kita bahas adalah dengan obesitas itu ya dokter ya. Baik, sebenarnya ini sangat menarik ya, mau kita lanjutkan lebih lagi tapi waktu juga tuh yang memisahkan kita ya dokter ya, tapi mungkin ada kesimpulan yang dokter bisa berikan untuk pemirsa Hope Channel. Para pemirsa Hope Channel yang dikasihi Tuhan, kita baru membahas tentang kurang tidur dan obesitas. Ternyata secara saintifik, secara ilmiah, terdapat hubungan yang erat antara kemungkinan seorang mengalami peningkatan berat badan, bahkan obesitas, bila mana dia kurang tidur. Kurang dari 5 jam atau kurang dari 7 jam. Karena akan terjadi kekacauan metabolik, akan terjadi peningkatan gula darah yang kronik, sehingga kerja insulin akan dibatasi dan sel-sel menjadi tidak peka terhadap signal yang diberikan oleh insulin. Selain itu, akan ada perubahan-perubahan yang akan berakibat pada kesehatan kita. Karena gula darah yang tinggi itu bersifat racun. Sehingga salah satu tips supaya kita sehat, supaya berat badan kita terjaga adalah kita harus memiliki tidur yang cukup setiap hari. 7-8 jam sehari. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih dokter. Sangat menarik, tapi kita harus sudahi. Jadi mungkin dokter kita boleh berdoa untuk pemirsa Hope Channel. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah memberikan hukum-hukum kesehatan untuk menjaga kami tetap sehat.
Karena Engkau tahu bahwa kami manusia yang mudah lupa, manusia yang sering alpa di dalam menjaga kesehatan kami. Kami berterima kasih karena pertemuan kami kali ini mengingatkan bahwa Tuhan memberikan kepada kami istirahat, dan berikanlah kami hikmat untuk memiliki istirahat yang cukup, sehingga badan kami tetap sehat. Ingatkan kami, khususnya kami yang berlebihan berat badan, bahwa salah satu cara untuk mengembalikan berat badan normal adalah untuk memiliki tidur yang cukup. Berkatilah para pemirsa Hope Channel dalam semua pergumulan dan tantangan di dalam pelayanan. Untuk setiap kepala keluarga, setiap ibu, istri, anak-anak, bahkan seluruh masyarakat yang sedang menyaksikan siaran ini, biarlah berkat dan rahmat Tuhan terus berkelimpahan. Dan Tuhan, selama kami ada di dunia yang berdosa ini, biar Engkau menolong kami untuk tetap sehat, hingga kami bertemu dengan Tuhan ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau mengasihi kami. Inilah doa kami, mohon ampun atas segala dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih dokter untuk pembahasannya. Pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan program dokter kita. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.